Hari ini adik aku yang paling kecil makan apa ya? Iklan dulu sebentar ya. Hari ini kita jualan risol nambah jadi ada 5. Kan kemarin 3. Dan abis juga. Wow. Kerennya. Pokoknya hari ini kita tuh jualan cuma 1,5 jam dan langsung ludes semuanya. Mari lanjut dengan apa yang adik aku makan. Dia membuka hari dengan roti Mariam dan cireng ayam suwir pedas. Sebenarnya bukan dia sih, tapi kita semua. Enggak kita semua juga, tapi aku juga. Ini kita dapat roti Mariamnya dari teman ayah yang baik hati. Terima kasih ya Om. Kita suka sekali dengan ini dari dulu. Ini tuh roti Mariamnya beneran enak. Aku suka banget roti Mariam ini karena ini tuh layernya sangat tipis dan ini enak banget pokoknya. Ini kita makannya bareng-bareng sih. Jadi yang aku makan juga adik aku makan kayak gitu. Jadi sama. Nah, kalau yang cireng ini dari Uma Food ya. Jujur ini emang isinya banyak banget dan rasanya enak banget. Om aku aja yang nggak suka cireng jadi suka cireng dan dia makan 2. Nah, lanjut dia makan siang dengan nasi padang. Kocaknya adalah dia jalan sejauh 2 km untuk membeli nasi padang. Tapi dia nggak infoin sama orang di rumah kalau dia tuh mau makan nasi padang dan beli nasi padang. Dan tanpa sepengetahuan dia, ayah naik motor untuk membeli nasi padang juga. Jadi nasi padang dia double, ada 2. Yang pertama dia makan yang dia beli nih, yang pakai kikil sama juga terong balado. Kikil tuh kesukaan dia banget. Oh, dan gak lupa pakai kerupuk jengkol. Ini juga katanya dia suka banget sama kerupuk jengkol. Kelar makan nasi padang, ngemil sorenya adalah pangsit Nyai Mercon yang tulang rangu. Ini sebenarnya aku beli yang bandel gitu kan karena aku pengen coba. Tapi masalahnya aku tuh nggak suka yang tulang rangu dan karena dia suka jadi aku kasih dia aja deh. Tapi aku juga makan sih sedikit endingnya soalnya kata dia tulang rangunya kecil-kecil dan iya emang tulang rangunya kecil-kecil, enak. Oh, dan aku suka banget sama kuah ini soalnya enak banget. Walaupun ya pedesnya buset dah, tapi nggak apa-apa soalnya enak. Nah, terus lanjut anak ini memakan nasi padang kedua dia yang tadi dibeliin ayah. Yang kali ini porsinya jauh lebih banyak karena emang ayah belinya yang lebih mahal. Kalau punya dia tuh tadi yang 10 ribuan itu loh. Nah, kalau ayah ini yang hampir 20 ribu. Yang ini lauknya pakai apa ini? Oh, ayam bakar. Kalau yang ini emang enak sih nasi padangnya karena aku juga sukanya yang ini. Dan dia tuh lauknya lumayan gede ya sesuai harga lah ya. Aku biasanya makan ini berdua malah sama yang lain karena emang banyak porsinya. Terus udah deh kelar makan dia ngorok. Bye-bye. Gak jadi bye-bye karena ternyata dia makan nasi ayam pakai telur lagi. Pokoknya dia makan ini lagi. Jujur ini kelihatan enak lagi mana aku lagi lapar sekarang. Terus udah deh beneran bye-bye. Bye-bye. Hari ini makan apa ya? Tahu nggak, hari ini adik aku bikin gemblong. Setelah aku merayu dia 7 hari 7 malam, akhirnya dia luluh. Gak lulus sih, harus dikasih sogokan. Tapi nggak apa-apa, yang penting dia bikinin aku gemblong. Dan tahu nggak, dia berhasil dalam 1 kali percobaan. Padahal kemarin aku bikin gemblong nggak bisa loh. Emang tangan ajaib ini kalau udah ketemu Sutil. Ini enak banget asli. Mana ini kan masih anget ya, fresh from di kompor. Jadi enak banget. Gawatnya adalah karena dia bikinnya bite size, jadi aku nggak tahu udah ngabisin berapa. Soalnya bener-bener cuman hap-hap gitu. Hilang. Setelah menikmati gemblong dan sugar rush di pagi hari, aku makan jajangmyeon. Kalau kata bunda, ini mie-nya tuh mirip semur rasanya, tapi dia suka. Sedangkan kalau ayah dia no comment alias bukan seleranya dia, karena selera dia mah mie Aceh. Aku suka banget yang ini tuh karena dia tekstur mie enak. Terus rasa si kuahnya ini tuh balance gitu, gurih sama manisnya. Soalnya kebanyakan yang dijual di Indonesia tuh rasanya agak aneh jujur. Mungkin udah ngikutin lidah Indonesia sih ya. Lanjut karena aku mau menjahit, jadi aku pasti akan lapar. Akhirnya aku pesen bus 2 gelas. Ini tuh ya sebenarnya kan 1 aja udah bikin kenyang ya. Tapi ini karena aku mau menjahit, jadi tuh kadang lapar dan gak sadar aja udah habis. Makanya aku belinya 2. Dan ini emang habis kok 2. Soalnya yang 1 aku minum sebelum pas menjahit sih. Nah, kelar menjahit aku masih lapar. Jadi aku pesen bubur tawon deh. Lihatlah bubur ini. Enaknya. Bubur tawon tuh kenapa enak banget ya? Tapi karena ini porsinya emang gede dan aku nggak bisa habisin semuanya, jadi aku berdua sama adik aku. Ini adik aku yang chef itu, chef di dapur rumah donat. Kalau dia makan buburnya pakai semuanya, ada udang, ayam, kecap asin sama pangsit, tapi nggak pakai lada. Nah, kalau yang punya aku polos aja, jadi cuma bubur dan juga proteinnya udang sama ayam. Terus udah deh, kenyang. Bye bye. Hari ini makan apa ya? Hari ini aku beli pastel dari Oren. Aku beli tuh udah digoreng ya, terus dikirim pakai pengiriman instan. Isinya ada yang ayam pedas sama yang sayur deh kalau nggak salah. Rasanya gurih, nggak terlalu manis kayak yang kemarin aku makan. Terus kulitnya itu entah kenapa lebih keras sedikit dan dia isiannya lebih halus, tapi menurut aku isiannya lebih padat. Jadi isinya tuh nggak terlalu bertekstur, tapi berasa banget gitu bumbunya. Nih lihat kayak gini, ngerti kan maksud aku ya? Terus ini sambal kacangnya itu tipe yang asam pedas gitu. Jadi rasanya bener-bener kompleks. Aku suka sih, tapi kalau yang ini tuh harganya agak mahal. Cuman menurut aku ini oke banget kalau untuk dijadiin hadiah. Lanjut aku pergi keluar sama pasukan mulut goakan dan kita jajan minum-minuman gitu. Pokoknya kita ambil kayak random aja gitulah. Kalau yang punya aku yang milk tea ini enak sih, aku suka soalnya nggak terlalu manis. Kalau yang ini jujur kurang suka. Menurut aku rasanya agak aneh. Dan kalau yang ini enak, kopinya bikin pahit soalnya, jadi manis pahitnya itu balance. Terus aku makan bihun buatan adek aku. Ini dia masak dengan bahan-bahan seadanya di rumah karena beras habis, jadi dia ganti jadi bihun. Aku suka banget lagi sama rasanya. Aku sampai makan ini tuh banyak banget dan sampai kekenyangan banget. Walaupun kata dia bumbuinnya susah karena ini bihun, tapi ini enak kok. Padahal dia kira ini tuh bakal nggak terlalu berasa, bakal hambar gitu. Tapi enggak kok. Nah, pas malamnya kita bongkar-bongkar oleh-oleh dari ayah. Ada ikan bandeng presto, malang strudel, kue mente, spiku bola abon, sama spiku yang bolu biasa. Pertama aku makan spiku yang bolu coklat dulu. Aku kira ini tuh bakal ada yang beda dari bolu-bolu biasanya. Ternyata ya bolu biasa aja, terus dikasih buttercream dan ditempelin meses. Bolunya enak sih, lembut, tapi yang nggak ada yang spesial. Terus kalau yang abon juga sama, bedanya ini yang abon aja, udah gitu. Nah, kalau kue mente ini enak banget, soalnya kacangnya berasa, agak gurih, teksturnya crunchy, dan walaupun manis, tapi ini tuh nggak bikin enak menurut aku. Lanjut, ada bolu spiku yang biasa. Rasanya masih sama kayak biasa gitu. Aku pikir spiku tuh ada rasa rempah-rempahnya, atau emang varian yang ini tuh yang biasa ya? Karena ini ya kayak makan bolu lembut biasa aja gitu. Terus ada malang strudel. Kalau yang ini aku suka banget, dia isiannya apel sama buah-buahan lain. Yang paling berasa sih kayaknya peach ya, atau jeruk. Pokoknya buah yang asam gitu deh. Nah, kalau yang ikannya ini nggak dimakan sekarang, makannya besok. Dan terakhir aku mimi tutu deh, mimi tutu coklat seperti biasa. Terus udah, bye bye.
Hari ini makan apa ya? Hari ini aku mengawali hari dengan sop tahu Bunda Mia. Hari ini itu sop tahunya pakai bihun karena adek aku ada yang request pakai bihun. Dan karena aku juga suka sama bihun di sop tahu, jadi aku seneng banget. Terus ini tuh Bunda Mia juga bikin tongkol balado gitu. Jadi aku campur aja deh biar sopnya jadi ada pedes-pedesnya juga. Dan gak lupa aku tambahin telur biar semakin enak dan semakin puas. Ini enak banget asli. Kombonya tuh bener-bener sempurna. Entah kenapa ya sop tahu tuh kalau pakai bihun rasanya enak banget karena bihun itu kayak nyerap kuahnya. Jadi kuahnya lama-lama sedikit dan bihunnya tuh makin empuk dan makin tebel gitu. Terus adek aku pulang-pulang membawa roti dari Dynamic. Aku dulu kalau ke Dynamic suka banget beli roti yang ini. Dan menurut aku ini tuh rotinya makin enak. Dynamic rotinya kayak makin enak gitu deh. Kayaknya dia berubah deh resepnya. Makin empuk gitu dan dia wangi susunya makin ada gitu. Dan juga dia itu beli roti sisir dan ini juga enak banget. Emang menteganya tuh gak sebanyak roti sisir yang biasanya aku makan, tapi ini tuh wangi. Wanginya tuh bukan wangi roti sisir yang biasa, tapi wangi yang lembut gitu. Abis itu rotinya tentu saja empuk banget dan dia gak begitu manis. Pokoknya enak banget deh, kalian harus cobain nih. Nah pas sorenya aku makan spaghetti. Aku udah lama banget deh kayaknya gak makan ini. Padahal dulu aku sering makan dan sering aku videoin loh. Abisnya ya sekarang adik-adik aku tuh juga jadi sering jajan. Jadi aku jarang makan mie juga. Karena kadang ngikutin makanan mereka gitu loh. Tapi aku tetap cinta kok dan suka dengan mie ini. Aku tuh ya suka banget sama mie Korea karena tekstur mie-nya itu loh. Dia tuh tebel dan juga kenyal, enak banget. Terus rata-rata nih ya bumbunya tuh creamy. Jadi dia bener-bener nempel ke mie-nya gitu, membaluri mie-nya. Ini mie-nya juga aku tambahin pakai telur biar makin lengkap karena mie tanpa telur tuh nggak mantep. Terus terakhir aku makan jajan-jajan kiloan. Ini tentu aja ayah yang beli ya. Pokoknya kalau ada jajan kiloan itu pasti ayah yang beli. Ini aku makan pisang sale. Pisang salenya hari ini lagi enak banget, crispy. Terus dia kayak agak tebel gitu jadi dalamnya agak empuk. Abis itu aku makan pangsit. Ini pangsitnya juga enak padahal yang sebelumnya nggak enak. Kalau yang ini enak berasa. Dan terakhir aku tuh beli strip waffle. Ini aku beli di tempat yang lain dan kalau yang ini itu nggak terlalu garing. Dia lebih empuk karena dalamnya tuh karamel yang empuk gitu, bukan karamel yang keras. Dan juga aroma kayu manisnya nggak begitu kuat, tapi tetap ada. Enak sih yang ini, aku juga suka. Terus udah deh, bye-bye. Hari ini kakak aku makan apa ya? Setelah aku bilang makanan dia nggak menarik, kali ini dia pamer kalau makanan dia sangat beragam dan enak. Pertama, ini dia bikin bekal buat dimakan di kantor sekaligus bikin waffle untuk sarapan. Waffle lucu banget ya. Nah ini dia bekalnya dia. Ini tuh kayaknya telur terus pakai bibimbap deh. Bibimbapnya tuh kayaknya sama deh kayak yang kemarin dia bikin ala-ala gitu. Terus dia tuh juga makan semangka dan juga crackers. Selanjutnya dia minum latte gitu dan aku salkus banget karena packagingnya sangat estetik dan bagus. Ini dia bersama suami tercinta OTW ke restoran Brazil gitu. Nah di restoran itu mereka makan banyak banget. Pertama ada salad pakai keju-kejuan yang dimana aku ngiler banget lihat kejunya. Terus ada beef soup ala Brazil gitu dan juga itu katanya sih sayuran bakar. Sama juga ada daging sapi gitu yang udah dipanggang, udah dimasak. Nah ini tuh makanannya dibawa pakai tusukan-tusukan gitu ke meja sama pelayannya. Nanti ditawarin ini mau atau enggak, kayak gitu loh. Sumpah ya, aku tuh paling ngiler sama saladnya, kayak pengen banget coba gitu. Dagingnya juga sih tapi lebih ngiler sama saladnya. Terus lanjut mereka belanja bulanan dulu dan dia jajan strip waffle. Katanya sih ya rasanya kayak senormalnya strip waffle pada umumnya. Rasanya manis, terus ada aroma kayu manisnya. Terus kakak aku jalan bersama temannya. Ini tuh teman Indonesia gitu dan mereka jajan boba sama juga cinnamon sugar bites. Ini tuh gak ada isinya ya, jadi cuma roti dikasih gula sama bubuk kayu manis. Salfok banget asli, porsinya sangat besar. Ini tuh beneran full sampai keluar-keluar kayak gitu loh, nggak kayak di sini. Kalau di sini pasti isinya cuma setengah ya nggak sih? Ini kalau buat makan sendiri kayak bisa buat 3 hari deh. Nah untuk makan malamnya dia bareng sama suaminya lagi dan mereka makan makanan khas orang-orang wilayah Amerika Selatan. Nama restorannya adalah Texas Roadhouses. Menunya ada chili, itu tuh kayak sop yang basicnya tomat, terus dipakein daging sama juga keju. Dan juga ini ada roti anget pakai butter makannya. Bah yang ini sih udah pasti enak ya, apalagi kalau rotinya tuh masih anget. Nih kayak gini nih, ini masih panas pasti nih soalnya suaminya megangnya aja susah. Dan juga ada chicken wings yang dipakein pakai saus ala restorannya gitu. Kalau kali ini aku ngiler banget sih lihat ayamnya, dia tuh beneran terlihat empuk, terus sausnya juga kelihatan creamy lengket gitu. Enaknya. Terus juga nggak lupa tentu aja ada saladnya. Kayaknya setiap makan di restoran pasti ada saladnya nggak sih? Dan terakhir ada steak juga dan ini steaknya gede banget, udah lah gede tebel gitu. Terus udah deh, bye bye. Hari ini masak apa ya? Bunda Mia beli kimpul banyak kemarin. Setelah kita kasih tahu tentang ibu kimpul itu loh, dia tuh jadi kembali teringat masa lalu dan malah jadi beli banyak. Makanya hari ini adik aku mau mengolah kimpul. Yang pertama dia masak adalah kimpul bites glaze. Jadi kimpulnya tuh dipotong kecil-kecil kayak gini, abis itu dikukus sampai setengah matang. Jangan terlalu lembek ya. Terus dibumbuin sedikit, dikasih tepung dan digoreng sampai agak kering luarnya. Nah untuk glaze-nya itu pakai kecap manis. Tentu aja pakainya kecap manis bango ya, karena emang di rumah bango semua kalau kecap-kecapan. Karena Bunda Mia emang paling suka sama kecap bango. Terus pakai kecap asin juga, dikasih madu sedikit, pakai saus tiram, lada dan juga air. Terus kita panasin teflon, tumis bawang putih pakai margarin dan masukin saus kecap yang tadi, masak sebentar sampai dia meletup-meletup gitu. Nah kalau udah kental, udah terkaramelisasi, baru dia masukin kimpul yang tadi. Terus tinggal masak aja deh sampai sausnya tuh nempel ke kimpulnya gitu. Jadi deh kayak gini. Ini enak banget asli ternyata. Padahal ini tuh dia ngide aja, takarannya pun pakai filling, tapi beneran enak. Sausnya tuh manis kan, manis asin gurih gitu karena pakai kecap manis sama kecap asin kan. Abis itu dia tuh ada pedes-pedesnya sedikit dari bawang putihnya. Bawang putihnya ternyata emang enakan banyak sih. Jadi walaupun udah kena kecap tapi masih crispy karena kecapnya itu terkaramelisasi. Pokoknya ternyata perpaduannya enak deh, aku suka. Nah, karena kimpulnya masih banyak, jadi adek aku bikin perkedel kentang, tapi kentangnya diganti pakai kimpul. Ini aku nggak tahu bahannya apa aja karena cuma liatin. Dan ternyata dia tuh juga kebingungan karena nggak pernah bikin perkedel, jadi dia pakai filling aja. Terus karena kita nggak punya saus, jadi cocolannya kita bikin pakai kecap manis aja. Ini itu kecap manisnya kita kasih rawit, bawang putih sama bawang merah itu dicincang gitu ya. Abis itu diaduk sampai rata biar rasanya tuh keluar semua gitu. Dan ini dia perkedel kimpulnya. Wow, mantapnya. Tahu nggak, aku nggak expect ternyata cocolan kecapnya tuh masuk ke kimpul. Malah menurut aku enakan pakai kecap kayak gini tahu, karena kimpulnya kan gurih ya. Terus ini tuh
kecapnya ngasih rasa manis sama juga pedes. Tapi ya emang cocolan kecap kayak gini tuh cocok buat apa aja tahu. Apalagi kalau pakai tahu pong. Tahu pong yang kayak gini. Kebetulan Bunda punya tahu pong di kulkas, jadi aku keluarin aja. Karena ini tuh sangat cocok pakai kecap kayak gini. Udah, segitu aja untuk olahan kimpulnya hari ini. Bye-bye. Hari ini makan apa ya? Hari ini aku awali dengan roti sisir Sharon yang stoknya cuma ada 3 bungkus doang di Indomaret. Dan bahkan kadang nggak ada. Padahal ini roti sisir kesukaan aku. Sharon, please lah mendengar suara rakyat kecil ini. Terus adek aku itu bikin ayam. Nah, dia itu lagi mencoba tepung kentang yang baru aja dia beli. Kalau kata dia tepung kentang itu ternyata sangat magic. Dan itu menjadi tepung kesukaan dia sekarang. Emang enak sih, soalnya jadi crispy banget. Soalnya dia tuh langsung ngembang gitu kayak rice paper. Dan ini makan ayamnya pakai saus asam manis buatan dia juga. Sausnya nggak terlalu berasa asam manisnya sih. Soalnya kata dia itu nggak tega nambahin gula lagi karena udah banyak banget. Terus ini ada sosis unik rasa lemon. Rasanya bener-bener kayak sosis dikasih lemon. Unik, aneh, tapi masih bisa dimakan sih. Cuman ya aneh aja gitu. Lanjut aku ngemil-ngemil jajan kiloan yang ayah beli. Ini ada cumi. Bukan cumi beneran ya, bentuknya aja yang mirip. Kalau aku sih bilangnya ini cumi. Sama aku juga makan pisang sale yang super duper enak. Pisang sale kalau yang tipis kayak gini tuh emang enak banget tau. Nah abis itu Bunda Mia beli persambalan dari temennya. Jadi kita mau cobain gitu. Ini nggak ada di keranjang kuning ya. Aku cuma review aja kok. Pertama ada sambal cumi. Ini dia semuanya tersegel dengan rapi dan rapat ya. Dan tahu nggak, ini ternyata pedes banget. Aku nggak expect sepedes ini. Dan ini menurut aku cuminya banyak banget. Terus lanjut ada sambal teri. Karena ini sambalnya warna hijau, jadi aku asumsikan kalau dia pakai cabai hijau. Terus terinya ini banyak banget menurut aku. Dan ini bukan tipe teri yang asin ya. Rasanya nggak terlalu pedes kayak yang cumi, tapi tetap pedes. Terus dia tuh bumbunya berasa kok, kayak rempah-rempah yang dipakai tuh berasa semua. Lanjut ada yang ebi. Kalau yang ini nggak terlalu pedes dan wangi. Aku suka sih yang ini. Jadi aroma ebinya tuh lumayan kuat ya. Dan menurut aku dia itu lebih punya rasa umami daripada yang 2 sebelumnya. Nah kalau yang ini chili oilnya pedes banget. Pedesnya nggak masuk akal. Ayah aku yang suka pedes aja yang tahan pedes sampai pusing tahu nggak. Dan aku pencernaannya sampai lancar tentu saja. Kalau Bunda dia udah nggak berani makan karena terlalu pedas. Padahal dia itu rasanya lebih ke manis, bukan yang gurih gitu. Tapi aftertaste-nya emang bikin lidah dan tenggorokan panas. Dan terakhir ada jambal. Kalau yang ini rasanya kayak sambal merah yang manis itu, aku lupa namanya. Tapi mirip itu, bedanya ini dia ada asinnya kalau kegigit si jambalnya itu. Intinya semuanya tuh pedas. Jadi kalau yang nggak kuat pedas mah kayaknya emang nggak bisa deh makan ini kayak Bunda Mia. Aku aja ya untuk menghilangkan rasa pedas aku tuh makan semprong dulu. Terus aku juga ngemilin ayam adek aku. Ya lumayan lah ya, karena ini kan manis-manis gitu ya. Jadi lidah aku yang terbakar bisa terobati sedikit. Terakhir Bunda Mia itu bawa pulang sosis Solo dari acara tadi. Bawanya cuma sedikit kali ini, tapi enak banget asli. Dan kayaknya ini tuh bukan sosis Solo deh, karena isiannya tuh kayak adonan dimsum gitu, cuma lebih buyar-buyar aja. Jadi isiannya tuh daging ayam, udang, terus rasanya manis gurih gitu. Terus udah deh, gitu aja. Hari ini makan apa ya? Hari ini aku mau bikin surat terbuka untuk seri roti. Tapi pertama aku jelasin dulu ya, ini tuh roti sisir mentega, tapi nggak kayak roti sisir pada umumnya. Dia itu kayak roti sobek, terus mentega manisnya tuh ada di dalam. Tapi aku suka banget, karena dia tuh empuk dan menteganya tuh tipe yang lembut, tapi nggak nempel di langit-langit mulut. Dan dia nggak ada aroma-aroma anehnya gitu loh. Terus dia tuh menteganya sampai keluar-keluar, jadi roti bagian luarnya tuh suka ada yang basah gitu loh beberapa partnya. Pokoknya enak banget deh, apalagi kalau dipanggang. Tapi aku tuh marah banget karena roti ini susah dicarinya. Aku udah seminggu nyari ini, bahkan lebih dari seminggu. Awalnya aku beli ini dari mas-mas sari roti yang lewat depan rumah. Besoknya dia nggak lewat, besoknya lagi nggak lewat lagi. Terus ketemu nih, udah janjian, kata dia oke. Besoknya nggak datang. Aku tuh juga sambil cari di Indomaret dan tempat lainnya, tapi nggak ada, nihil. Terus akhirnya ketemu lagi nih bapak sari roti, janjian lagi, ternyata nggak datang lagi. Padahal kata dia barangnya ya ada dan dia oke. Akhirnya aku cari di Oren dan tahu nggak yang jualan di mana? Di Padang, Palembang, Kediri. Ini roti gaib kan sebenarnya. Akhirnya aku nemu lah di Oren, pengiriman dari Jaksel. Tapi cuma ada 2 stoknya dan harus instan, yang dimana ongkirnya lebih mahal daripada harga barangnya. Ya tapi nggak apa-apa demi sari roti. Sumpah ya sari roti aku tuh beneran komplain banget kalau emang dijual, kenapa kayak nggak niat gitu. Udah pokoknya sekian komplainnya. Terus aku tuh hari ini nggak makan berat karena hari pertama tamu datang. Jadi aku nggak mood makan berat gitu. Jadi cuma makan snack doang. Kebetulan aku dapat snack box juga. Pertama ada risol mayo. Ini enak deh risolnya. Mayonya tuh nggak terlalu asam. Terus manisnya juga pas. Tapi sayangnya kulitnya agak tebal dan nggak terlalu elastis. Jadi nggak lembut. Padahal isiannya udah enak rasanya. Maaf ya kalau goyang banget karena ini jalannya juga ya begitulah. Terus ada kue ini. Aku nggak tahu ini namanya apa. Kalau yang aku tahu ini namanya lumpur surga. Kalau salah coba tolong benerin ya di komen. Tapi pokoknya kue ini tuh enak. Dia nggak terlalu manis, tapi lembut dan juga nggak terlalu wangi. Tapi menurut aku ya enak-enak aja sih. Terus ada bolu lemon. Kalau yang ini enak banget. Ini rasanya mirip banget sama punya di Cika. Tapi kayaknya emang di Cika deh. Abis itu mungkin dia potong slice kali ya. Karena rasanya semirip itu, identik. Dan terakhir ada sosis Solo. Yang ini rasanya selayak sosis Solo aja sih. Nggak ada yang aneh dan nggak ada minusnya. Tapi bukan yang enak banget juga. Kalau nasi kotaknya nggak aku makan. Dan ini aku kasih ke pasukan mulut goa. Tapi ini isinya menggoda sih. Cuman aku lagi nggak mood jadi ya udah. Terus pas sorenya aku ngambilin tape singkong. Sayangnya ini belum terlalu lembek. Jadi menurut aku kurang enak dan belum terlalu manis juga. Abis itu ternyata ada puding yang di nasi kotak tadi. Ini rasanya unik deh. Kayak nanggung semua gitu. Manis nggak nyampe. Aroma green tea juga nanggung. Tapi tetap abis sih sama aku. Soalnya aku lagi pengen ngemil. Dan terakhir aku makan donat lebihan jualan adek aku. Kalau ini aku makan banyak serius. Aku nggak tahu aku udah nggak bisa ngitung makan ini berapa. Terus udah deh.